Di lain kisah, sidang pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso untuk kali ke-12 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan psikologi klinis dari Universitas Indonesia, Antonia Ratih Anjayani, sebagai saksi ahli. Antonia sebelumnya pernah memeriksa kondisi psikologi Jessica saat kasus ini masih dalam tahap penyidikan oleh polisi. Di hadapan majelis hakim merujuk hasil analisanya atas kondisi psikologi Jessica, saksi ahli mengungkapkan Jessica kecenderungan memiliki kesenangan saat mencuri perhatian publik. Kondisi inilah yang menyebabkan Jessica yang terancam hukuman penjara seumur hidup justru tampak tenang selama menjalani pemeriksaan maupun saat persidangan. Lantas, apakah kepribadian Jessica juga menggambarkan jika terdakwa memiliki ciri-ciri kepribadian ganda dan kecenderungan sebagai psikopat? Lalu apa tanggapan pihak pengacara Jessica? Tampilan lontaran perilaku yang menunjukkan bahwa saya peduli, saya berinisiatif untuk mengurus teman-teman saya dengan menawar inginkan oleh temannya. Dalam kasus ini, Jessica berinisiatif untuk memesankan Mirna. Polisi bekerja dengan sangat profesional dan saya sebagai tim ahli di sini juga bekerja berdasarkan evidence. Nah, dari evidence tadi yang dipelajari kemudian adalah hal yang saya jelaskan tadi. Ada banyak kemungkinan, tapi kemungkinan itu gugur dengan sendirinya. Ini bukan soal berpihak kepada siapa-siapa selain berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Semuanya sudah saya nyatakan tadi di ruang sidang. Jadi bahwa dari kemungkinan yang berpotensi untuk bisa melakukan manipulasi, saya konsisten dengan statement saya bahwa terdakwa adalah orang yang paling berpotensi melakukan manipulasi. Kapan? Pada menit tadi ketika paper bag disusun di depan, kemudian Bu Ratih, bagus. Bu Ratih itu ya seorang psikolog pinter loh itu. Dia mau datang sampai bersaksi itu kan karena ada sebab. Ya, dia melihat Jessica ini satu sosok yang buat dia tuh kerjaan dia sebagai psikolog itu luar biasa dia pikir. Gua masa nggak bisa pecahin ini gitu loh. Itu intinya. Nah, jadi nggak saintis gitu. Itu sebabnya dari awal saya tolak. Dia kan hanya psikolog, terus S2-nya manajemen. Bagaimana bisa cerita tentang kesaksian individu, ancaman hukuman mati, kita percaya pada dia. Dan terbukti memang nggak ada saintisnya. Saksi ahli juga menyoroti perilaku terdakwa saat mendapati sahabatnya Mirna tengah meregang nyawa di hadapannya usai menyeruput kopi yang dipesannya. Menurut saksi ahli, perilaku Jessica saat itu justru tidak menunjukkan perilaku yang lazim yang biasa ditunjukkan seorang sahabat. Namun lagi-lagi analisa saksi ahli coba dipatahkan pengacara terdakwa. Otto Hasibuan berdalih tak semua orang memiliki reaksi yang sama saat menghadapi kejadian kritis. Lalu akan seperti apakah akhir dari persidangan ini? kita ngomong dari perilaku yang tampil ya, yang saya sebut sebagai kelaziman gitu loh. Jadi kalau teman baik kamu kolaps, pingsan deh misalnya, nggak usah keracunan deh, pingsan deh, otomatis yang kamu lakukan apa? Itu kan harus diuji. Otomatis kamu akan berusaha untuk menyelamatkan dia, nolong dia. Paling nggak you show empati lah, ada apa segala macam gitu ya. Tapi bukan diem aja and then watching you die gitu. Yang ini kan yang tampak kan di perilakunya begitu. Terus urgensi tentang cari pertolongan itu nggak kelihatan. Jadi yang saya bilang terlalu lamban. Jadi bahwa kemudian ada perilaku ngangkat ya it's not significant. Tadi saya bicara tentang berpihak kepada kebenaran ya. Mirna tuh udah mati. Nggak ada yang bisa, dia nggak bisa membela dirinya. Jadi harapan saya sih keadilan sungguh-sungguh bisa ditegakkan buat Mirna ya. Orang meninggal, itu namanya disebutkan itu adalah kejadian kritis. Itulah pakai ya, meninggal kah, bom kah, apakah. Apakah semua orang di dunia ini, di Jakarta, dengan sukunya, perempuan, laki-laki, sama antisipasinya, sama adaptasinya terhadap situasi kritis. Kalau ada orang meninggal, apakah sama semua sama-sama nangis, atau sama-sama menolong, atau sama-sama diam? Sama? Tidak bisa sama. Bilang Mbak Mirna itu tidak ada ciri-ciri yang
janggal di body dia. Loh memang body dia nggak apa-apa, mulus kok anak saya. Perutnya babak belur, hancur, kena sianida. Itu yang jadi. Mulutnya angus. Saya kasih lihat kan. Hakim jaksa saya kasih dia salah satu. Terus surat yang dia bohong tuh sama saya. Dia bilang dia dapat dari Abdi Waluyo. Nih, ngomong gede di TV. Bahwa nggak ada tuh omongan gini-gini, ya kan? Digede-gedein kan? Bahwa si Ani minum. Saya tanya dokternya, bener loh. Gua aja nggak dikasih kok, lu kasih lawyer. Enggak tuh, saya nggak pernah bikin. Berarti palsu dong tuh. Yang palsu dia, biarnya dia ntar masuk puing, ntar saya mau tuntut coba. Oh ininya, udah puyeng, capek. Makanya saya udah, ya lihat-lihat aja, kalau perlu datang enggak. Karena udah saya buka yang kartu asnya. Kalau menurut saya, ya insya Allah ya, hakim ini sudah membaca